Tim belajar kami terdiri dari guru kelas di fase C, serta fasilitator dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Sekolah kami memiliki 3 rombel di fase C, sehingga formasi yang kami buat terdiri dari fase A, B, dan C. Setiap guru minimal 3 teman diskusi serta didampingi oleh kepala sekolah serta fasilitator. Di awal pertemuan, biasanya kami saling menceritakan garis besar kejadian di kelas yang berkaitan dengan proses belajar dan yang perlu ditindaklanjuti. Rapat ini adalah rapat khusus di fase C serta kepala sekolah dan fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bersama-sama mendampingi siswa dalam perjalanan pendidikan mereka. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak merefleksikan proses pembelajaran yang telah kita lalui. Refleksi ini bertujuan untuk lebih memahami kondisi awal siswa, baik dari segi akademik, emosional, maupun sosial. Dengan memahami permasalahan yang ada, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang lebih terarah dalam membantu mereka mencapai potensi terbaik. Betul, saya percaya setiap siswa memiliki keunikan dan tantangan masing-masing. Sebagai pendidik, kita memegang peran penting untuk mengidentifikasi apa saja hambatan yang mereka hadapi, baik di dalam maupun di luar kelas. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membuka ruang diskusi ini dengan tujuan untuk saling berbagi pandangan, pemahaman, serta ide-ide yang dapat mendukung upaya kita dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kondusif. Semoga dengan diskusi ini kita dapat merumuskan strategi yang lebih baik, memberikan dampak positif pada pembelajaran. Mungkin silakan Bu Ami, apa permasalahan yang dihadapi di kelas? Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saya merasa ada masalah dengan cara saya mengajarkan teori perubahan wujud zat. Siswa sering menghafal konsep seperti mencair, membeku, menguap, atau membun. Tapi mereka kesulitan menghubungkannya dengan contoh nyata. Ya, betul sekali apa yang dibilang dengan Ibu Ami. Saya sering bertanya juga kepada siswa. Contohnya seperti ini. Anak-anak, coba berikan contoh membun. Nah, kemudian jawaban para siswa itu sering meleset. Mereka itu paham definisinya, tetapi mereka itu sulit membayangkan aplikasinya di dunia nyata. Setuju. Mungkin metode kita yang perlu diubah. Sebenarnya dalam contoh sehari-hari itu banyak. Misalnya air di dalam gelas, air dingin di dalam gelas itu kalau ditaruh di luar akan berkeringat. Nah, itu adalah salah satu dari contoh pengembun. Ya, saya pernah coba itu. Tapi saat menjelaskan, saya sering fokus ke teori. Jadi, mungkin kurang ditekankan contoh praktisnya ya. Menurut saya, kita juga bisa gunakan percobaan sederhana di kelas. Ya, saya setuju apa yang dikatakan Bu Dewi dan juga Bu Ami. Saya kan waktu itu pernah membawa es batu juga ke kelas dan membiarkan es itu mencair. Lalu kemudian saya kaitkanlah dengan proses mencair. Tapi beberapa siswa terkadang itu menganggap hal itu biasa aja karena mereka sering melihatnya di rumah. Nah, mungkin kita perlu eksplorasi hal yang lebih menarik lagi. Misalnya, membuat demo tentang sublimasi dengan kapur barus. Anak-anak itu sering bingung soal perubahan dari padat langsung ke gas. Kalau mereka melihat langsung, mungkin mereka lebih terbayang. Ide bagus, Bu Dewi. Tapi, apakah alat bantuan seperti itu mudah didapat? Saya ingin percobaan yang sederhana tapi tetap efektif.
Bagaimana kalau kita mengajak siswa untuk observasi lingkungan sekitar? Misalnya, kita memperhatikan embun di pagi hari atau uap yang keluar saat memasak nasi. Dengan begitu, mereka bisa melihat langsung proses perubahan wujud zat. Nah, itu sangat menarik. Saya juga berpikir untuk membuat lembar kerja siswa yang meminta mereka mencari contoh perubahan wujud zat di rumah. Nah, mereka bisa menuliskan pengamatan mereka lalu didiskusikan di dalam kelas. Wah, ini solusi yang sangat praktis. Saya rasa dengan pendekatan observasi dan eksperimen sederhana, siswa akan lebih mudah memahami dan mengaitkan teori dengan kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali. Kalau mereka sudah mengerti aplikasinya, insya Allah saya yakin mereka juga akan lebih tertarik mempelajari sains. Baiklah, mari kita coba ide-ide ini. Nanti kita bisa saling berbagi hasilnya dan untuk memperbaiki pendekatan kita ke depannya. Ya, ibu-ibu, bapak. Setuju. Mari kita mulai. Dengan perencanaan yang telah dibuat, mudah-mudahan pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang lebih baik untuk peserta didik kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.